Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1409. Kenapa dia tiba-tiba meneleponku? Si Feng agak bingung saat dia melihat ide bekas luka tak berujung. Endless Scars telah menjadi eksistensi legendaris di masa lalu. Selain itu, Midnight Tea Party, tim petualang yang dia masuki saat ini, telah menjadi keberadaan yang bahkan ditakuti oleh Super Guild. Namun, baik Endless Scars maupun Midnight Tea Party tidak menunjukkan ketertarikan pada guild. Oleh karena itu, si Feng tidak repot-repot tetap berhubungan dengan luka tak berujung dan party teh tengah malam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Endless Scars akan berinisiatif untuk menghubunginya sekarang. Namun, si Feng tidak terlalu memikirkan masalah ini. Dia segera meletakkan pekerjaannya dan menerima panggilan itu. Guild Leader Black Flame, selamat. Aku mendengar bahwa bahkan berbagai negara adidaya pun merasa iri terhadap kota hutan batu saat ini, Endless Scars berkata dengan tulus, senyum tipis di wajahnya. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Vice Commander Endless adalah orang yang luar biasa. Kamu telah berhasil mendapatkan senjata dan peralatan yang begitu kuat sejak terakhir kali aku melihatmu, si Feng berkata sambil melihat jubah penyihir ungu tua yang dikenakan Endless Scars di layar. Saat ini, meskipun si Feng tidak bisa melihat level Endless Scars, mana yang mengelilinginya sebenarnya terlihat dengan mata telanjang, berkedip-kedip masuk dan keluar, yang jelas bukan efek yang bisa dibuat oleh item epic biasa. Bisa dibayangkan betapa kuatnya senjata dan peralatan Endless Scars yang dibawa di tubuhnya. Untuk apa aku berhutang panggilan mendadak ini? Sebenarnya tidak penting. Aku hanya ingin mengundang Guild Leader Black Flame untuk bergabung denganku dalam sebuah misi, kata Endless Scars terkikik. Selama kamu membantuku menyelesaikan kuis ini, aku bersedia memberikan kompensasi padamu dengan secret teknik tablet. Bahkan jika kami gagal menyelesaikan misi, saya akan tetap memberi Anda kompensasi dengan 5.000 kristal ajaib. Tablet teknik rahasia. Si Feng kaget. Tablet teknik rahasia adalah item yang sangat langka yang sangat diperebutkan oleh berbagai negara adidaya di domain lore, karena ini memungkinkan pemain untuk memahami semua jenis teknik pertempuran yang kuat. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan menukar tablet teknik rahasia mereka. Si Feng merasa sangat sulit untuk membayangkan bahwa Endless Scars akan bersedia menggunakan barang langka seperti remunerasi. Bahkan tablet teknik rahasia perunggu masih cukup mengejutkan. Jika dia menggunakannya untuk menggunakan bantuan ahli puncak Super Guild, kata Super Guild pasti akan menyetujui permintaan tanpa ragu-ragu. Betul sekali. Namun, kecuali Anda setuju untuk membantu saya tidak dapat memberitahu Anda informasi persis tentang tablet teknik rahasia. Sambil tersenyum, Endless Scars bertanya, bagaimana? Apakah Anda bersedia membantu saya dengan masalah kecil ini, Guild Leader Black Flame? Petik 2. Setelah memikirkan masalah ini, si Feng bertanya, sekarang? Tidak. Ketika si Feng tidak langsung menyetujui tawarannya, Endless Scars tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Kemungkinan besar, bahkan Super Guild akan segera menyetujui permintaannya jika mereka ditawari tablet teknik rahasia, namun dia sebenarnya ragu-ragu. Lebih banyak persiapan harus dilakukan sebelum kita memulai pencarian. Tidak mungkin melakukannya dalam waktu singkat. Baik-baik saja maka. Si Feng saat ini memiliki banyak tugas yang masih harus dia tangani. Selain itu, ada kompetisi peringkat besok di Kekaisaran Naga Hitam. Gentle Snow telah meminta kehadirannya di acara tersebut. Jika dia pergi membantu pencarian Endless Scars sekarang, dia hampir dijamin tidak akan kembali tepat waktu untuk kompetisi. Bagaimanapun, pencarian yang memaksa seseorang seperti Endless Scars untuk meminta bantuan, selain menggunakan tablet teknik rahasia sebagai pembayaran, pasti tidak akan mudah. Tidak diragukan lagi mustahil untuk menyelesaikannya dengan cepat. Baik, kami punya kesepakatan, lalu, aku akan menghubungimu begitu sisiku siap. Pada jawaban si Feng, sedikit kegembiraan muncul di mata Endless Scars, bibirnya sedikit melengkung. Oh, benar, sebagai bonus, aku akan memberitahumu sesuatu. Kompetisi peringkat yang diadakan di Kekaisaran Naga Hitam kali ini sedikit berbeda. Saya pernah mendengar bahwa 3 guild teratas akan menerima undangan ke markas utama Secret Pavilion untuk ikut serta dalam lelang internal Secret Pavilion. Lelang internal Secret Pavilion. Si Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bersemangat setelah mendengar ini. Sebagai eksistensi transendental di dunia game virtual, Secret Pavilion memiliki item dalam game langka yang tak terhitung jumlahnya.
Namun, ini masih hanya puncak Mount S. Apa yang benar-benar menakjubkan dari Secret Pavilion adalah kemampuannya untuk mendapatkan item di dunia nyata yang sangat membantu perkembangan guild, seperti slot pelatihan, data pemain ahli yang dapat digunakan dalam sistem simulasi, nutrien S-Rank, cairan, teh harmoni, kabin permainan virtual, dan produk lainnya. Bahkan guild kelas 1 akan kesulitan mendapatkan hal-hal ini dalam jumlah besar, apalagi guild besar lainnya. Namun, pavilion rahasia hanya menjual barang-barang ini di pelelangan internalnya. Apalagi pelelangannya tidak diadakan di dunia virtual Domain God, melainkan di markas utama Secret Pavilion di dunia nyata. Di masa lalu, mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang internal pavilion rahasia setidaknya adalah persekutuan kelas 1. Persekutuan dengan status lebih rendah tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara tersebut sama sekali. Tentu saja, untuk mendapatkan barang-barang ini, berbagai persekutuan besar juga harus membayar harga yang signifikan. Mata uang yang digunakan selama lelang internal ini bukanlah kredit tetapi senjata dan peralatan tingkat atas serta item dalam game yang berharga yang umumnya tidak dijual ke publik, baik itu atau kristal ajaib setidaknya. Bahkan koin tidak diterima. Lelang internal setara dengan menggunakan sumber daya dunia nyata untuk menukar sumber daya di Domain God. Bagi Zerowing, ini memang kesempatan yang sangat bagus. Cairan nutrisi S-Rank dan kabin game virtual umumnya bukanlah barang yang dapat dibeli bahkan jika seseorang punya uang untuk melakukannya. Namun, barang-barang ini sangat penting untuk perkembangan persekutuan. Bahkan jika seseorang enggan untuk berpisah dengan sumber daya mereka di Domain Lord, mereka masih akan bersedia untuk berpisah dengan porsi yang cukup besar jika itu berarti mendapatkan barang-barang ini. Bagi Si Feng, bagaimanapun, ini adalah berita bagus. Saat ini, dia memiliki banyak sumber daya di domain dewa, seperti perlengkapan armor mana tingkat lanjut, perangkat magic, dan berbagai ramuan eksotik dan sekarang perangkat titan. Dia juga memiliki speedboat canggih, yang penting bagi berbagai negara adidaya pada tahap permainan ini. Jika dorongan datang untuk mendorong, dia bahkan bisa menggunakan miniatur balista, air jiwa, dan kristal jiwa, barang-barang yang pasti diinginkan oleh kekuatan super seperti pavilion rahasia, untuk diperdagangkan. Belum lagi, dia juga bisa menghasilkan semua item ini tanpa batas selama dia memiliki materialnya. Dia lebih dari bersedia untuk mengubah item ini menjadi sumber daya dunia nyata. 1. Aku mendengar bahwa Secret Pavilion telah berusaha keras untuk melakukan pelelangan internalnya kali ini. Partisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat untuk persekutuan yang sedang naik daun seperti Zerowing. Lebih baik jika Anda membuat beberapa persiapan untuk lelang. Endless Scars memberikan pengingat sebelum memutuskan panggilan. Memang ada kebutuhan untuk membuat beberapa persiapan. Si Feng mengangguk setuju. Barang-barang yang dijual di lelang internal Secret Pavilion tidaklah murah. Berdasarkan apa yang dia dengar, sebotol cairan nutrisi peringkat S bisa berharga 3 hingga 4 juta kredit item langka, yang sebenarnya bukan harga yang bisa dibeli oleh persekutuan biasa. Jika dia tidak menimbun beberapa sumber sebelumnya, dia mungkin akan menjadi penonton di pelelangan. Setelah panggilannya dengan Endless Scars berakhir, Si Feng melanjutkan penempaan perangkat Titan. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya, dia bahkan telah mengeluarkan magical gold miliknya yang berharga serta 100 plus magistil ingot, yang telah dikumpulkan oleh persekutuan, meningkatkan tingkat keberhasilannya menjadi sekitar 35%. Saat Si Feng terus menempa perangkat Titan, dia menjadi semakin mahir dalam hal itu. Selain itu, ketika dia mengingat adegan di mana Seliura mengulang dan memperbaiki transformasi 1000, terutama bagaimana dia menggunakan array magic untuk memadatkan bahan bersama-sama, dia tidak bisa menahan diri untuk mencoba memadatkan bahan menggunakan array magic itu sendiri, terutama karena dia memiliki cincin 7 luminaris untuk meningkatkan kepadatan mana ambien. Bagaimanapun, selama dia belajar memadatkan material menggunakan susunan magic, tidak hanya kecepatan produksinya akan meningkat, tetapi tingkat keberhasilannya juga akan meningkat secara signifikan. Upaya pertama gagal. Upaya kedua gagal. Setelah mengalami banyak kegagalan, Si Feng mulai mengingat dan bereksperimen dengan berbagai susunan magic yang telah dia hasilkan sebelumnya. Tiba-tiba, array magic surgawi muncul di pikiran. Karena penasaran, dia mencoba menggunakan array magic surgawi dasar untuk memadatkan materi. Saat bahan mulai terbentuk, jumlah mana yang terkumpul dalam susunan magic menjadi semakin menakutkan. 5 menit kemudian, perangkat Titan muncul di depan matanya. Namun, tidak seperti perangkat Titan yang dia buat sebelumnya, warna perangkat Titan ini adalah perak, bukan abu-abu kusam. Apakah itu berhasil?
Si Feng dengan hati-hati memeriksa panel atribut perangkat Titan. Tiba-tiba, suara pemberitahuan sistem memasuki telinga si Feng. Sistem, selamat. Anda telah membuat item tingkat lanjut baru. Sistem, selamat. Anda telah dipromosikan menjadi penempa ahli. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1410. Saya dipromosikan menjadi master. Si Feng tidak bisa menahan kebingungannya saat dia melihat pemberitahuan sistem. Dia sudah lama memaksimalkan kemahiran penempaannya. Namun, dia belum membuat item baru sejak menjadi Advance Forger, jadi dia tetap berada di peringkat selama ini. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa membuat barang tingkat lanjut baru akan langsung mempromosikannya menjadi penempa ahli. Dengan ini, dia akan menghemat banyak waktu. Sekarang si Feng telah benar-benar dipromosikan menjadi Master Forger, dia bisa mendapatkan kembali lambang Master Forger dan meningkatkan tingkat kesuksesan produksinya. Dia juga bisa mulai mempelajari keterampilan penempaan dasar yang disediakan untuk ahli penempa. Keterampilan penempaan dasar ini sangat membantu master penempa dalam membuat barang baru. Misalnya, ada analisis material yang memungkinkan Master Forgers menganalisis materi untuk mendapatkan ide yang lebih baik tentang materi apa yang akan melengkapinya. Selain itu, ada juga analisis atribut yang memungkinkan Master Forgers menghasilkan senjata dan peralatan yang disesuaikan dengan pemain tertentu, memungkinkan pemain tersebut untuk mengerahkan lebih banyak kekuatan mereka yang sebenarnya. Karena adanya skill ini, Master Forgers menikmati status yang jauh lebih tinggi daripada Advance Forgers. Tidak ada pemberitahuan reward untuk menjadi Master Forger. Mungkinkah orang lain sudah menjadi penempa ahli? Si Feng merasa sedikit terkejut saat dia melihat pemberitahuan sistem sekali lagi. Mencapai peringkat master tidaklah mudah bagi para pemain gaya hidup, terutama di 3 kelas gaya hidup terpopuler. Banyak upaya dibutuhkan untuk melakukannya. Bahkan krim kokoa dan yang lainnya, orang-orang yang disuplai dengan segala macam sumber daya yang berharga, belum menjadi penempa ahli. Sementara itu, dia hanya berhasil menjadi Master Forger dengan begitu cepat karena keberuntungannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang telah menjadi Master Forger bahkan lebih cepat dari dia. Namun, si Feng tidak memikirkan masalah itu. Ada banyak talenta di domain God. Tidak ada yang aneh tentang seseorang yang menjadi Master Forger di depannya. Setelah kegembiraannya menjadi Master Forger memudar, si Feng mengalihkan pandangannya ke perangkat perak yang ada di atas meja kerjanya. Sebelumnya, karena kegembiraannya, dia sama sekali lalai untuk memeriksa ciptaannya. Atribut yang luar biasa. Mata si Feng bersinar saat dia melihat panel atribut yang ditampilkan di hadapannya. Perangkat perak tidak hanya meningkatkan kepadatan mana di sekitar pengguna sebesar 20% tambahan jika dibandingkan dengan perangkat Titan, tetapi juga memperkuat atribut dasar. Meskipun hanya meningkatkan atribut dasar pengguna sebesar 5%, ini masih merupakan bonus langka. Bagaimanapun, perangkat Titan pada awalnya adalah alat yang secara khusus dimaksudkan untuk melawan lingkungan dengan kepadatan mana yang rendah. Sekarang itu juga meningkatkan semua atribut dasar penggunanya sebesar 5%, menggunakannya setara dengan melengkapi kit armor mana tingkat lanjut. Tanda hubung. Sistem, beri nama item tingkat lanjut. Anda juga dapat meninggalkan tanda pribadi Anda pada item ini. Tanda hubung. Karena ini meningkatkan atribut dan mana lingkungan, sebut saja perangkat serbaguna. Setelah memikirkan masalah ini, si Feng menuliskan nama baru untuk kreasinya. Dengan ini, dia bisa membuat salinan desain tempat sebanyak yang dia mau. Namun, dia hanya akan mengizinkan mereka yang telah menjadi penempa ahli untuk mencoba menempa perangkat serbaguna. Bagaimanapun, kesulitan menempa kreasinya sedikit lebih tinggi daripada kesulitan perangkat Titan. Ini akan menjadi keajaiban jika seorang Advance Forger bisa mencapai tingkat keberhasilan 10%. Setelah menjadi Master Forger, si Feng tidak segera melanjutkan menempa perangkat serbaguna. Sebagai gantinya, dia melakukan perjalanan ke asosiasi penempaan untuk mengumpulkan lambang penempa tuannya. Sementara dia melakukannya, dia juga menghabiskan 20 emas untuk mempelajari analisis material dan analisis atribut. Tanda hubung. Lambang penempa master item peringkat emas gelap. Meningkatkan kecepatan produksi sebesar 20% dan tingkat keberhasilan produksi sebesar 3%. Batasan pengguna, Ye Feng. Tidak bisa dijatuhkan. Tanda hubung. Dengan insignia Master Forger, dia tidak hanya membutuhkan lebih sedikit waktu untuk menempa perangkat serbaguna, tetapi tingkat keberhasilan tempaannya juga meningkat pesat.
Selain itu, karena dia sebagai kreator, dia juga menerima sedikit bonus atas tingkat keberhasilan produksinya. Sekarang, bahkan tanpa dukungan dari material seperti Magical Gold, dia masih mencapai tingkat keberhasilan 40%. Rata-rata, dia bisa menghasilkan 2 perangkat serbaguna dari 5 percobaan. Dengan ini, biaya perangkat serbaguna langsung berkurang setengahnya menjadi hanya 6 emas. Selain itu, EXP yang diberikan karena berhasil menempa perangkat serbaguna jauh lebih tinggi daripada perangkat Titan. Setiap keberhasilan mendapatkan EXP yang setara dengan seorang kepala suku dengan level yang sama. Sementara itu, si Feng membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk berhasil menghasilkan satu perangkat serbaguna, pada dasarnya menghabiskan 15 menit untuk membegal seorang kepala suku dengan level yang sama. Meskipun efisiensinya sedikit buruk, dia dapat terus memproduksi perangkat serbaguna selama dia memiliki bahan yang cukup. Ini akan setara dengan dia yang terus-menerus membegal kepala suku dengan level yang sama, sesuatu yang jarang mungkin terjadi di lapangan. Secara keseluruhan, bilah pengalaman si Feng meroket. Setelah itu, si Feng menempa satu perangkat serba demi satu, melewati lebih dari setengah hari tanpa disadari. Sementara itu, dia juga mencapai 76% dari level 57. Selama dia terus menempa perangkat serbaguna untuk hari lain, dia akan mencapai level 58. Di mata pemain lain, ini pasti akan menjadi kecepatan leveling yang sangat cepat. Tepat saat si Feng hendak mulai menempa perangkat serba lain, Gentle Snow tiba-tiba menghubunginya. Pemimpin persekutuan, kompetisi peringkat akan segera dimulai. Kenapa kamu belum di sini? Jangan bilang kamu sudah lupa tentang itu. Gentle Snow bertanya, cemberut di wajahnya. Ini sudah dimulai. Si Feng secara otomatis memeriksa waktu dan menemukan bahwa dia sebenarnya tanpa sadar menghabiskan hampir sepanjang hari terkurung di dalam ruang tempah khususnya. Baiklah, aku akan segera pergi. Panennya hari ini sangat bagus. Karena kemahirannya yang meningkat dengan proses penempaan, ia berhasil menempa total 131 perangkat serbaguna dan lebih dari 100 perangkat Titan. Dia tidak hanya memiliki cukup uang untuk perjalanannya ke Pulau Karna, tetapi dia juga memiliki beberapa sisa makanan yang bisa dia jual atau gunakan sebagai keuntungan persekutuan. Meskipun perangkat Titan hanya meningkatkan kepadatan mana di sekitar penggunanya, jika digunakan dengan tepat, seperti dalam eksplorasi lingkungan mana yang rendah, nilainya akan meningkat beberapa kali lipat. Pada kenyataannya, ada beberapa lingkungan mana yang rendah di domain God, banyak di antaranya adalah lokasi yang ingin dijelajahi oleh guild dan tim petualang. Hanya saja, karena lingkungan yang sangat mempengaruhi kekuatan tempur seseorang, para pemain pada umumnya terpaksa menyerah untuk melewati area ini. Ambil makam naga, tanah terlarang yang terkenal di Kekaisaran Naga Hitam, misalnya. Karena kejadian tertentu, banyak naga telah tiada di lokasi itu di masa lalu. Sekarang, itu adalah tanah terlarang bagi yang hidup. Peta leveling skala super besar level 50 hingga level 100 yang praktis tidak memiliki mana, sehingga pemain tidak dapat menggunakan skill dan mantra tingkat 1 di sana. Jika pemain memasuki peta, kekuatan tempur mereka akan berkurang hingga kurang dari 10%. Seperti keberuntungan, bos yang terletak di area dalam dan inti makam naga memiliki peluang yang cukup signifikan untuk menjatuhkan desain stabil dan semua jenis desain dan resep tingkat lanjut. Namun, ini masih puncak Mount S. Jika seseorang berhasil mendapatkan pembegalan pertama pada bos akhir makam naga, mereka akan diberikan pilihan senjata mereka di kota naga hitam. Selain itu, senjata ini akan menjadi senjata legendaris yang terfragmentasi. Oleh karena itu, di masa lalu, berbagai persekutuan besar di kerajaan naga hitam telah berusaha keras untuk mencari alat yang dapat membantu meningkatkan kepadatan mana di sekitarnya. Hanya setelah mengumpulkan alat yang cukup mereka berhasil merampok makam naga. Sementara itu, saat itu, perangkat Titan telah menjadi salah satu alat terbaik yang tersedia untuk tujuan tersebut. Di masa lalu, satu perangkat Titan dengan mudah dijual seharga 50 emas. Orang bisa membayangkan betapa putus asa berbagai persekutuan besar saat itu. Tentu saja, dibandingkan dengan nilai senjata legendaris yang terfragmentasi, harga ini sama sekali tidak layak untuk disebutkan. Kekaisaran Naga Hitam, Kota Naga Hitam. Begitu si Feng muncul di dalam teleportasi hall Kota Naga Hitam, dia disambut oleh pemandangan kerumunan besar pemain. Setelah dia keluar dari teleportation hall, para pemain masih berkemas seperti sarden. Biasanya, pemandangan jalanan seperti itu hanya bisa dilihat di tempat-tempat kecil tapi populer seperti kota hutan batu. Bahkan ibu kota Kekaisaran 4 kerajaan besar jauh dari sebanding dengan Kota Naga Hitam sekarang.
Jalanan tidak hanya dipenuhi oleh pemain level 40 plus tetapi bahkan pemain ahli yang jarang terlihat. Pemain yang mengendarai mounts juga selusin sepeser pun saat ini. Seolah-olah setiap pemain ahli di kerajaan naga hitam berkumpul di kota naga hitam. Bisa dibayangkan betapa semaraknya persaingan peringkat kali ini. Setelah itu, Sven memanggil macan api iblis yang telah berevolusi dan berjalan menuju arena bawah tanah kota naga hitam.